Di dunia yang disebut-sebut semakin maju ini, menjaga anak bukan lagi perkara mudah. Tantangan yang dihadapi orang tua kini jauh lebih kompleks. Bukan hanya anak, perempuan yang harus kita lindungi dari ancaman, tetapi juga anak laki-laki di tengah kebebasan tanpa batas dan terbukanya pintu terhadap berbagai ideologi baru. Ancaman terhadap keluarga semakin nyata. Ya kalau dulu orang tua khawatir anak perempuan mereka menjadi korban pelecehan atau kehilangan kehormatan. Sekarang, anak laki-laki menghadapi ancaman yang sama seriusnya, eksploitasi seksual, normalisasi perilaku menyimpang, hingga propaganda kaum pelangi atau LGBT yang semakin gencar telah menjadikan mereka target yang rentan di era yang penuh kebingungan nilai ini. Both Donald Trump and Kamala Harris campaigned in Michigan on Friday. It was here that over 100,000 Democratic Party voters registered their opposition. I don't know if I can answer. Assalamualaikum guys, kembali lagi di Siasah Studio, tempat di mana kita harus berisik mengenai segala apapun yang terjadi di dunia ini. Dan kali ini akan membahas mengenai dunia kaum pelangi atau kaum warna-warni. Yang tidak bisa dipungkiri, dunia pelangi semakin menggembosi fitrah manusia yang sudah menjalar ke seluruh dunia. Sulit untuk bisa dibayangkan. Tapi jangan lupa kawan-kawan, terus dengan menonton video-video ini dari Siasah Studio, apapun yang terjadi di sana berdampak di sini. Salam kebangkitan Islam. Nah, kawan-kawan, kita hidup di era di mana batas-batas moral kabur. Bahkan anak laki-laki bisa saja menjadi korban pelecehan. Diajarkan untuk meragukan identitas maskulinnya atau didorong untuk menyimpang dari fitrahnya sebagai laki-laki. Di balik keceriaan anak-anak kita, ada tantangan besar yang mengancam masa depan mereka. Berkaca dari negara-negara barat sekarang, di mana liberalisme dan sekulerisme telah mengaburkan identitas manusia, menghancurkan fitrah, dan merusak pondasi moral generasi muda. Ya, propaganda LGBT kini sudah masuk ke sekolah-sekolah, menyusup ke dalam kurikulum, dibalut dengan senyum manis berlabel edukasi inklusif, melalui pendidikan seksual orientasi and gender identity atau kurikulum SOGI. Dalam kurikulum ini, anak-anak kita diajarkan bahwa identitas gender itu fleksibel, bahwa seorang anak laki-laki bisa menjadi perempuan jika merasa demikian, maupun sebaliknya. Kurikulum ini tidak hanya mengacaukan pola pikir anak, tetapi juga melawan fitrah yang telah Allah tetapkan. Bukannya mendidik, kurikulum ini justru membuat anak-anak bingung. Mereka diajarkan untuk menormalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan moral agama dan budaya. Moral agama kita dan budaya kita, bagaimana anak-anak bisa bertumbuh dengan identitas yang kokoh. Jika apa? Sejak dini mereka diajarkan bahwa semuanya relatif dan boleh dipertanyakan. Bahaya kawan-kawan. Dampaknya apa? Dampak adanya liberalisme lewat kurikulum SOGI ini adalah munculnya fenomena disporia gender. Apa itu disporia gender? Yaitu perasaan ketidaksesuaian antara identitas gender yang dirasakan dengan jenis kelamin biologis. Disporia gender ini kian marak terutama di negara-negara yang mempromosikan ide liberalis. Jadi kalau gue merasa bukan perempuan, bukan laki-laki, ya kacau. Anak-anak yang mengalami disporia gender seringkali mengalami tekanan psikologis, kebingungan, ketidakstabilan emosi, dan yang lebih menyedihkan, banyak dari mereka tidak benar-benar memahami apa yang terjadi pada diri mereka. Alih-alih membantu mereka memahami dan menerima jati diri sesuai fitrahnya, sistem pendidikan seperti SOGI malah mendorong anak-anak ini untuk mempertanyakan dan bahkan mengubah identitas biologis mereka. Ini menjadi sumber masalah baru. Masalah baru, kawan-kawan. Di negara-negara barat, ada konsep yang dikenal sebagai gender affirmation care. There's a gender clinic in the UK that just got shut down. The biggest one in the UK just got shut down. 125 kids were subjected to this audit. 98% of them had comorbidities of a mental health condition. 98% of them. But they did not have psychologists to deal with it. All they could do is say, if you have gender dysphoria, you are trans, so the solution is transition. Not mental health services, not to treat the depression, the anxiety, the bipolar, all these other things that, you were traumatized as a young girl, you went through this, and you're dissociating from your own femininity as a trauma response. Konsep ini bertujuan mendukung anak-anak yang mengalami disporia gender dengan membiarkan mereka memilih identitas gender yang diinginkan. Dukungan ini bahkan melibatkan penggunaan obat-obatan penghambat pubertas, terapi hormon, hingga operasi perubahan kelamin. Kadang-kadang kita bingung juga ya, bagaimana coba? Nah,
Bahaya dari praktek ini sangat jelas. Anak-anak yang belum cukup dewasa untuk membuat keputusan besar dipaksa menghadapi konsekuensi permanen, baik secara fisik maupun mental. Banyak dari mereka yang kemudian menyesal setelah tumbuh dewasa. Tetapi, perubahan yang sudah terjadi tidak bisa diputar balik. Layanan ini tidak membuat anak-anak, melainkan mengeksploitasi mereka atas nama kebebasan dan inklusi. The left-wing gender insanity being pushed on our children is an act of child abuse. Very simple. Here's my plan to stop the chemical, physical, and emotional mutilation of our youth. On day one, I will revoke Joe Biden's cruel policies on so-called gender-affirming care. Ridiculous. A process that includes giving kids puberty blockers, mutating their physical appearance, and ultimately performing surgery on minor children. Miris kawan-kawan. Bagaimana ketika saudara-saudara, anak cucu kita nanti menjadi seorang yang demikian. Nah, khususnya di Indonesia, propaganda LGBT belum berkembang seperti di negara-negara barat yang telah memberikan ruang besar untuk memberikan tersebut, baik melalui kebijakan hukum, media massa maupun budaya. Namun, tanda-tanda pengaruh propaganda LGBT mulai terlihat di masyarakat. Meski nilai-nilai agama masih menjadi benteng utama, gelombang normalisasi terhadap perilaku kaum warna-warni ini, LGBT atau pelangi ini, kerap muncul secara halus, baik melalui konten digital, film, konser, maupun narasi di media sosial. Jadi lu semua, teman-teman, kawan-kawan, jadi ini media sosial tuh buat dakwah, buat memberikan edukasi. Nah, fenomena ini juga terlihat dari semakin banyaknya figur publik yang secara terbuka mendukung atau mempromosikan isu-isu LGBT. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran persepsi di sebagian masyarakat, meskipun belum seutuhnya meluas seperti negara-negara barat. Mirisnya, di Indonesia, sebagai negara mayoritas muslim, ternyata belum ada aturan spesifik dan tegas untuk melindungi masyarakatnya dari pengaruh dan ancaman LGBT. Bayangin teman-teman, gimana tidak tersebar luas di negara kita. Nah, padahal secara Islam tegas menolak perilaku tersebut karena bertentangan dengan Islam dan fitrah manusia. Lalu, kapan umat akan sadar kalau hanya dalam Islam kehidupan mereka terlindungi sempurna? Padahal agama ini telah memiliki syariat sempurna yang akan melindungi umat manusia. Dari apa? Perilaku yang menyimpang tadi. Kawan-kawan semuanya, waspadalah terhadap serangan ini. Semoga anak cucu dan saudara-saudari kita dilindungi Allah SWT dari perbuatan yang demikian. Apa yang terjadi di sana berdampak di sini. Salam kebangkitan Islam.